Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faizah Amalia dari Program Studi Ilmu Pengetahuan Alam kelas 1A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh tasawuf pada mata kuliah Studi Islam. Di sini tokoh yang pertama yaitu Hasan al-Basri dengan biografi nama lengkap yaitu Abu Sa'id al-Hasan ibnu Abid al-Hasan Yasan al-Basri dengan julukan Hasan al-Basri karena bermukim di Basrah. Beliau lahir pada tahun 21 Hijriah atau 642 Masehi di Madinah, tepatnya di Munawafarah. Beliau wafat pada tahun 110 Hijriah atau 728 Masehi di Basrah, tepatnya di Irak. Silsilah keluarga beliau yaitu ayahnya yaitu Yasan, yaitu adalah seorang mantan budak atau maula milik Zaid bin Thabit Farah, yaitu mantan budak Ummu Salamah, istri dari Nabi Muhammad SAW. Hasan al-Basri lahir setelah wafatnya Rasulullah SAW sekitar 10 tahun. Namun, karena ibunya bekerja di rumah Ummu Salamah, ia tumbuh dalam lingkungan rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Mendengar banyak kisah dan nasihat dari sahabat besar. Setelah dewasa, Hasan menetap di Basrah, Irak yang pada waktu itu menjadi pusat ilmu ekonomi dan politik. Di sana ia menjadi guru, khatib, dan pemimpin spiritual. Ajaran dan pemikiran Hasan al-Basri yaitu yang pertama ada zuhud atau astasi terhadap dunia, di mana zuhud bukan berarti meninggalkan dunia sepertinya, tetapi tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Ia menetapkan kesederhanaan, kesabaran, dan tidak cinta dunia, di mana kata-kata beliau yang terkenal yaitu dunia adalah jembatan menuju akhirat. Jadi janganlah engkau bangun rumah di atas
Beliau juga menguasai banyak cabang ilmu, yaitu ilmu fikih, teologi atau kalam, tasawuf, logika, filsafat, dan juga ilmu hadis. Pemikiran dari filosofi beliau yaitu Al-Ghazali dikenal karena menggabungkan 3 bidang ilmu, yaitu ilmu syariat atau hukum Islam atau dikenal dengan fikih. Yang kedua akidah dan teologi atau kalam. Yang ketiga tasawuf atau spiritualitas dan akhlak. Nah, pandangannya menekankan keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan praktik ibadah, dan juga akhlak dan kepatuhan syariat, serta rasionalis dan spiritualitas batin. Karya-karya terkenal beliau yaitu yang pertama ada Ihya Ulum Al-Din, yaitu artinya menghidupkan ilmu-ilmu agama, di mana karya monumental yang membahas tentang akal, ibadah, muamalah, dan kehidupan sosial. Yang kedua, membagikan ilmu agama menjadi 4 bagian, yaitu ibadah, muamalah atau interaksi sosial, adab, dan juga akhlak spiritual. Yang kedua yaitu Tahfudz al-Falsafah atau keruntuhan para filosof, di mana kritik terhadap filsafat Yunani dan pengaruhnya dalam dunia Islam. Selanjutnya karya ketiga yaitu Miskat al-Anwar atau lampu-lampu cahaya, di mana mengulas tentang ilmu tasawuf atau makna batin ibadah dan pencapaian kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu Al-Munqidz min al-Dahlul, yaitu penyelamat dari kesehatan, di mana memuat tentang intelektual, pencarian spiritual, dan kritik terhadap praktik keagamaan yang kosong dari maknanya. Selanjutnya gaya hidup dan sufisme beliau, yaitu setelah meninggalkan Baghdad, Al-Ghazali menjalin kehidupan sederhana di Zuhud, yaitu mengasingkan diri di desa, menulis banyak-banyak buku, dan membimbing murid-murid secara pribadi. Beliau juga menekankan pembersihan hati, pengendalian nafsu, dan pencapaian kedekatan dengan Allah melalui amal. Warisan dan pengaruh beliau yaitu Al-Ghazali dikenal sebagai pembaharu Mujdadid pada abad ke-5 Masehi dengan pemikirannya yaitu yang menginspirasi ulama dan cendekiawan muslim hingga kini, baik dalam fikih, teologi maupun tasawuf. Karyanya diterjemahkan ke banyak bahasa dan mempengaruhi dunia barat melalui filsafat dan teologi. Beliau wafat pada tahun 1111 Masehi atau 504 Hijriah di Tus. Hingga saat ini ia tetap dikenal sebagai salah satu tokoh terbesar dalam sejarah intelektual Islam. Selanjutnya tokoh tasawuf yang ketiga yaitu Ibnu Al-Arabi pada tahun 1165 sampai 1240 Masehi. Dengan biografi yaitu nama lengkap beliau adalah Muhyiddin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Al-Arabi Al-Hakimi At-Tai. Beliau dikenal sebagai Ibnu Arabi, kadang ditulis pada kitab yaitu Ibnu Al-Arabi, dijuluki sebagai Syekh Al-Akbar atau Guru Agung. Beliau lahir di Murcia, Andalusia yang sekarang dikenal dengan Spanyol pada 17 Ramadan 560 Hijriah atau 28 Juli 1165 Masehi. Beliau wafat di Damaskus, tepatnya di Suriah pada 22 Rabi al-Thani, yaitu pada 638 Hijriah atau 10 November 1240 Masehi. Beliau masuk pada mazhab fikih yaitu Imam Syafi'i, dengan aliran teologi yaitu Sunni dengan kecenderungan sufistik. Bidang keahlian beliau yaitu tasawuf, filsafat, teologi, tafsir, dan sastra. Perjalanan intelektual dan spiritual beliau yaitu Ibnu Arabi dikenal sebagai salah satu pemikir sufi yang berpengaruh dalam sejarah Islam. Ia mengembangkan ajaran wahdat al-wujud, di mana kesatuan wujud yang sering disalahpahami, namun pada dasarnya ajarannya menekankan bahwa Tuhan adalah realitas tunggal dan semua makhluk merupakan penampakan tajalli darinya. Tujuan hidup manusia adalah mengenal Tuhan melalui pengucapan batin atau kasyif dan pernyatuan spiritual. Cinta ilahi adalah inti dari semua hubungan antara Tuhan dan makhluk.
Karya-karya penting beliau yaitu yang pertama, Al-Futhat Al-Makkiyah yang berisi tentang pembukaan Makkah, di mana ensiklopedia besar dalam tasawuf dan filsafat Islam. Yang kedua yaitu Fusus Al-Hikam, di mana berisi tentang permata hikmah, yaitu karya paling terkenal beliau yang berisi tentang uraian simbolik tentang kebijaksanaan para nabi. Yang ketiga yaitu Tarjuman Al-Ashwaf, di mana kumpulan cinta mistik yang syarat makna spiritual. Yang keempat yaitu Ruh Al-Quds, yang berisi tentang biografi para sufi Andalusia dan pandangan spiritual mereka. Selanjutnya adapun pengaruh dan pemikiran beliau. Pemikiran Ibnu Al-Arabi sangat luas dan kompleks. Ia mempengaruhi banyak tokoh setelahnya, baik dalam Islam maupun Barat. Beberapa tokoh yang terinspirasi oleh ajarannya antara lain yaitu Jalaluddin Rumi, Abdul Karim Al-Jili, Mulla Sadra, Syekh Hamzah Fansuri, dan Nuruddin Araniri dari Melayu. Wafat dan warisan beliau yaitu Ibnu Arabi wafat di Damaskus pada tahun 1240 Masehi dan dimakamkan hingga kini menjadi tempat ziarah dan pusat studi tasawuf. Ia meninggalkan warisan spiritual yang sangat besar dan tetap menjadi bahan kajian hingga masa kini, baik di kalangan sufi, filsuf, maupun akademis modern. Selanjutnya, tokoh tasawuf yang keempat yaitu Rabi'ah Al-Adawiyah pada tahun 714 sampai 801 Masehi, dengan biografi nama lengkap yaitu Rabi'ah bin Ismail Al-Adawiyah Al-Bashiriyah. Lahir sekitar tahun 714 Masehi atau 95 Hijriah di kota Basrah, Irak. Beliau wafat sekitar tahun 801 Masehi atau 185 Hijriah di Basrah, yang juga dikenal dalam keadaan zuhud dan wasa. Rabi'ah berasal dari keluarga miskin, yang dimana ayahnya yaitu Ismail dikenal dengan orang saleh meski hidup dalam kekurangan. Ia dinamakan Rabi'ah yang berarti keempat karena merupakan anak keempat dari 4 bersaudara. Perjalanan spiritual beliau yaitu Rabi'ah dikenal sebagai salah satu pelopor tasawuf mahabbah, di mana paham cinta dan ilahi. Dalam sufisme, ia memperkenalkan gagasan bahwa ibadah kepada Allah harus dilakukan semata-mata karena cinta kepadanya, bukan karena takut neraka atau mengharapkan surga. Selanjutnya adapun kehidupan akhir beliau, di mana Rabi'ah hidup dalam kesederhanaan hingga akhir hayat, menolak nikah karena menganggap seluruh cintanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adapun pemikiran dan ajaran beliau yaitu yang pertama cinta ilahi atau al-hub al-ilahi sebagai inti ibadah. Yang kedua ikhlas tanpa pemikir dalam beramal. Yang ketiga yaitu zuhud dan meninggalkan dunia. Yang keempat yaitu kedekatan spiritual langsung dengan Allah tanpa perantara. Ia juga menolak pandangan bahwa perempuan lebih rendah dalam hal spiritual dan menjadi bukti bahwa perempuan bisa mencapai derajat wali dan sufi besar. Adapun warisan dan pengaruh beliau yaitu Rabi'ah Al-Adawiyah sangat berpengaruh dalam perkembangan tasawuf Islam, di mana banyak tokoh sufi setelahnya seperti Hasan Al-Basri, Al-Junaidi, Al-Baghdadi, dan Fariduddin Atas yang mengutip kisah serta ajarannya. Ia sering disebut sebagai Ibnu kaum Sufi atau Ummu al-Sufiyah dan menjadi simbol cinta murni kepada Tuhan. Selanjutnya tokoh tasawuf yang kelima atau yang terakhir yaitu Al-Junaid Al-Baghdadi, di mana identitas nama lengkap beliau yaitu Abu Al-Qasim Al-Junaid Ibnu Muhammad Al-Baghdadi. Beliau lahir sekitar 830 Masehi di Baghdadi atau Irak, dan beliau wafat sekitar tahun 910 Masehi di Baghdad, Irak. Al-Junaidi lahir dari keluarga biasa di Baghdad dan juga tidak banyak catatan tentang keluarganya yang kaya atau terkenal, yang menekankan bahwa kesalehan dan ketekunan pribadinya yang membuatnya menonjol. Ia tumbuh
ajaran dan pemikiran dari tasawuf al-Junaidi, yaitu yang pertama, tasawuf hidup dalam kesadaran ilahi, di mana tasawuf menyatakan bahwa Allah mematikan engkau dari dirimu dan menghidupkan engkau darinya. Artinya, seorang sufi harus menghapus keinginan dan ego pribadi, lalu menggantikan dengan kehendak Allah. Hidupnya sepenuhnya diarahkan oleh cinta dan kesadaran kepada Tuhan. Yang kedua, yaitu syariat dan hakikat harus berjalan seiringan, di mana bagi al-Junaidi. Yang kedua, syariat dan hakikat harus berjalan seiringan, yang di mana bagi al-Junaid, syariat adalah fondasi dan hakikat atau pengalaman spiritual adalah puncaknya dari seorang sufi. Sejati tidak boleh meninggalkan hukum-hukum agama. Selanjutnya, yang ketiga yaitu zuhud dan tawakal. Al-Junaidi mengajarkan bahwa zuhud yaitu menjauhi dari cinta dunia, bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi menempatkan dunia di tangan, bukan di hati. Selanjutnya, tawakal atau berserah diri kepada Allah, yaitu harus diiringi dengan usaha dan kesabaran. Yang keempat yaitu cinta ilahi atau muhabbah, di mana cinta kepada Allah atau muhabbah adalah inti dari tasawuf, yaitu bahkan beliau menyatakan bahwa cinta adalah hamba yang menghapus segala sifatnya dan menyatakan kehendak kekasihnya. Yang kelima yaitu fana dan baka. Fana atau lengkapnya diri, di mana hilangnya kesadaran ego pribadi dalam cinta dan kesadaran Allah. Yang kedua, baka, yaitu kekalahan dalam atau kekekalan dalam Allah. Setelah ego lengkap, seseorang hidup dengan kesadaran ilahi dan memancarkan sifat-sifat Tuhan seperti kasih, rahmah, dan kebijaksanaan. Selanjutnya yang keenam yaitu sabar, ikhlas, dan musakabah, di mana sabar yaitu menerima segala ujian dan tenang karena yakin semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya ikhlas, yaitu beramal hanya karena Allah, bukan ingin dipuji. Yang terakhir yaitu musakabah, yaitu merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan atau perbuatan, sehingga hatinya selalu bersih dan terjaga. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan maaf apabila ada kurang dan kesalahannya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.